Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخوتي وأبنائي الأحباء, saudara dan ananda santri semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah paling indah adalah kehidupan orang-orang yang saleh, terutama para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Membaca perjalanan hidup mereka menggelorakan semangat di dalam dada kita, membuat kita yang lemah kembali termotivasi, keimanan yang mengendur kembali kuat dan kokoh. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, kita membutuhkan figur dan idola. Maka merekalah sesungguhnya figur dan idola kita. Seperti biasanya, wahai saudara semuanya dan ananda yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, setiap malam Sabtu kita mengkaji dan mempelajari biografi singkat para sahabat. Dan malam hari ini kita bersama seorang sahabat yang mulia yang bernama Dhamad al-Azdi. Dhamad al-Azdi radhiyallahu anhu. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita murajaah, kita ulang-ulang lagi pelajaran kita yang telah lalu. Ananda yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat yang berdakwah di kampung halaman, tetapi ternyata dakwahnya tidak diterima. Kaumnya, masyarakat kampungnya enggan mengikuti dia. Lalu akhirnya dia menemui Rasulullah SAW minta nasihat. Apa nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat ini, dan siapa nama sahabat ini? Ayah, Nufal, Tufail, Naam, radhiyallahu anhu. Taib, apa nasihat Rasulullah kepada dia? Yang ditanya itu dulu. Sayap kiri. Siapa yang tahu? Naam. Iya, nasihat Rasulullah SAW berlemah lembut. Ahsan. Ketika dia
kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kaumnya agar mendapat hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Irji' ila qaumika fad'uhum warfuq bihim." Rasulullah doakan, "Ya Allah, beri hidayah ad-Daus, suku Daus. Kembalilah engkau pulang kepada kaummu, dakwahi mereka dan berlemah lembutlah kepada mereka." Pulang dia, akhirnya dia disambut dengan baik oleh kaumnya, lalu mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, malam ini kita lanjutkan. Sahabat Dhamad Al-Azdi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, qadima rajulun min Azdi Shanu'ah yuqalu lahu Dhamad Makkah mu'tamiran. Suatu ketika datanglah seseorang dari suku Azdi Shanu'ah, suku Azdi, datang ke Mekah untuk menunaikan umrah. Sampai dia di Mekah, sami'a kuffar Quraisy yaquluna Muhammadun majnun. Sampai di Mekah, dia pergi umrah. Jadi umrah itu sejak dulu sudah ada. Sebelum masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang sudah umrah juga. Bahkan di zaman kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang sudah umrah dan sudah haji, sehingga cemburu orang-orang Nasrani. Lalu mereka buat pula gereja di Yaman atas perintah Raja Najasyi untuk memalingkan manusia dari Ka'bah. Ternyata tidak bisa. Akhirnya mereka kirimlah pasukan dengan membawa seekor gajah yang besar, tentara Abraha, untuk menghancurkan Ka'bah. Itu kan ada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di zaman kakeknya. Nah, Dhamad Al-Azdi ini datang ke Mekah untuk menunaikan umrah. Di sana dia mendengar cerita dari mulut ke mulut, orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad itu majnun sallallahu alaihi nabi wasallam. Dan Dhamad ini orang yang pandai mengobati, dukun. Dia bisa mengobati pengaruh jin, sihir, dukun. Apa kata dia pada diri dia mendengar berita-berita tersebut? Lau ataitu hadzal rajul fadawaituhu. Kalau saja aku datang kepada laki-laki ini, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja aku datang kepada dia, lalu aku mengobatinya. Pergilah dia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, inni udawi minar rih, fa in syi'ta dawaituka la'alla Allah yanfa'uk." Wahai Muhammad, aku ini pandai mengobati orang yang terkena pengaruh sihir atau jin. Sini aku obati, jika engkau mau, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Mendengar dia mengucapkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du." Dia pun terkejut. Begitu indah untai kata tersebut. Dia seorang penyair, dia juga pujangga, dia orang Arab asli. Dia sudah membaca banyak pengetahuan, mendengar syair-syair, bait-bait syair. Dia belum pernah mendengar untai kata seindah ini. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji-puji itu milik Allah. Kami memujinya, kami meminta tolong kepadanya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya.
Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menunjukinya. Dan aku bersaksi, tidak ada yang diibadati dengan hak atau yang berhak diibadati dengan hak melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Mendengar itu, Dhamad al-Asdi berkata, "A'id alayya kalimatik haula." Ulangi lagi kata-katamu tadi. Maka Rasulullah SAW mengulangi kata-kata tadi sampai 3 kali. Apa kata Dhamad? "Laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulas sahara wa qaulas syu'ara, fama sami'tu mithla kalimatika haula, wa laqad balagna qamusal bahri." Sungguh aku sudah mendengar perkataan para dukun, kata-kata tukang sihir, bait-bait sastra para pujangga. Aku tidak pernah mendengar seperti kalimat-kalimat yang engkau ucapkan itu. Sungguh kalimat yang engkau ucapkan itu sangat dalam, sedalam dasar samudra. Jadi kata dia, "Walaqad balagna qamus al-bahri." Qamus apa? Kamus. Bahar apa? Bahrun, laut. Kamus laut maksudnya qa'ral bahri, dasar lautan. Kata-katamu itu sangat dalam, sedalam dasar samudra. Maka dia berkata kepada Rasulullah SAW, hati yadak, ubayyuka 'ala al-Islam." Ulurkan tanganmu wahai Rasulullah SAW. Aku akan membaiatmu di atas Islam. Lalu Rasulullah SAW mengulurkan tangannya, diraih oleh Dhamad di jabatnya. Lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya di hadapan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? "Wa ala qaumik," dan aku ingin engkau juga membaiatku mewakili kaummu. Maka dia berkata, "Aku baiat engkau juga mewakili kaumku." Lalu berpisahlah dia dengan Rasulullah SAW. Dia sudah masuk Islam. Pulang dia kepada kaumnya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW hijrah. Akhirnya Rasulullah SAW hijrah. Lalu suatu saat Rasulullah mengirim satu pasukan sariyah. Sariyah itu pasukan yang sedikit, tugasnya adalah memata-matai musuh. Jadi dikirim ke tempat musuh untuk memata-matai. Mata-mata. Sariyah, pasukan kecil. Maka Rasulullah SAW mengutus atau mengirim sariyah. Famarrau biqaumihi. Sariyah tersebut melewati kaum Dhamad. Faqala sahibus sariyah lil jaish. Lalu pimpinan pasukan kecil tersebut berkata kepada pasukannya, "Hal asabtu min haula'i syai'an?" Apakah tadi ada dari kalian yang menawan kaum itu? Jadi rupanya dia tanya, jangan sampai ada pasukan kaum muslim menawan orang-orang ini. Maka ada salah satu pasukan yang berkata, "Asabtu minhum mutahhara." Aku tadi menawan seorang wanita dari mereka. Apa kata pimpinan pasukan? "Radduha," kembalikan wanita itu. "Fa inna haula qaum Dhamad radhiyallahu anhu." Sesungguhnya mereka ini adalah kaum Dhamad. Mereka sudah dibaiat oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dilepaskan. Mereka tidak tahu awalnya pasukan tersebut. Nah, ini kisah Dhamad yang kecerdasan dia, akal dia membuat dia berpikir, tidak langsung menerima berita-berita begitu saja. Nah, kemudian juga dari pelajaran ini bisa kita petik apa? Bahwa hidayah itu adalah kehendak Allah. Kalau Allah sudah menghendaki memberi hidayah seseorang, maka tidak akan ada lagi yang bisa menghalanginya. Lihatlah Dhamad ini, dia kafir. Dia datang pertama menemui Nabi Muhammad SAW bukan untuk beriman, tetapi Allah beri dia hidayah.
Kemudian pelajaran yang kedua, dari perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita bisa ambil pelajaran. Berdakwah itu tidak mesti harus belak-belakan, terus terang langsung ke titik poinnya, tidak. Lihat, Rasulullah tidak langsung mengajak dia kepada Islam, tidak. Tapi Rasulullah tunjukkan keyakinan kaum muslimin ini, diungkapkan dengan kata-kata yang indah, lembut, dalam, penuh makna. Innal hamdalillah. Nah, dia tidak ada langsung mengajak, tapi dia lihatkan bagaimana Islam itu dia tampilkan, sehingga akhirnya tertarik. Nah, jadi kita lihat di sini, sebagian orang kadang dia mencari cara-cara berdakwah dengan cara-cara yang lain. Ada cara berdakwah dengan cerita-cerita yang bohong-bohongan, komik, kisah-kisah yang tidak ada asal-usulnya, musik, nyanyian. Tujuannya apa katanya? Untuk mengajak orang kepada Islam, kepada kebenaran. Dakwah, atau apabila seseorang itu tidak bisa mendapat kebaikan, atau apabila seseorang itu tidak bisa mendapat pengajaran dari Al-Quran, dari hadis, dari kata-kata yang baik, lalu dia berusaha mencari dengan cara yang lain, dia tidak akan dapatkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada orang jahiliyah yang lebih parah daripada zaman sekarang ini, yang keras, kasar. Apakah Rasulullah adakan pendekatan dengan musik dan nyanyian? Padahal di zaman dulu ngeri-ngeri nyanyian orang musik juga ada. Atau dengan kisah-kisah dusta? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW sering membawakan kisah-kisah nyata, baik dari Al-Quran maupun dari wahyu hadis, wahyu sunnah. Dari situ mereka mengambil faedah dan lalu akhirnya tertarik. Baik, ini dia kisah sahabat Dhaman. Kita pindah kepada kisah sahabat yang lainnya. Jadi Dhaman ini pendek saja kisahnya, ya. Yang berikutnya adalah sahabat Addas radhiyallahu anhu. Sahabat Addas. Sahabat Addas ini asalnya bukan orang Arab, tapi dia budak. Dia berasal dari negeri Ninway, tempat Nabi Yunus, dari kampung halamannya Nabi Yunus. Dan agama dia Nasara atau Nasrani. Mungkin dulu dia tertawan ketika perang, akhirnya menjadi budak. Nah, sahabat Addas ini adalah budak Syaibah bin Rabi'ah bin Abdus Syams. Ada kisah menarik dari sahabat Addas ini. Dia masuk Islam di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Bagaimana cerita masuk Islamnya dia, sahabat Addas ini? Jadi Addas ini bekerja di kebun. Di kebun siapa? Kebun Syaibah bin Rabi'ah, yang terletak di dekat Taif. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh penduduk Mekah. Lalu akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi berdakwah ke Taif seorang diri. Seorang diri maksudnya dia sendirian pergi ditemani bekas budaknya, yaitu Zaid bin Harithah. Berangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, pergi ke Taif. Sampai di sana dia datang menemui pemimpin Taif, tokoh-tokoh masyarakatnya, kepala-kepala suku dan kepala adatnya. Dia temui dan dia ajak kepada Islam, diajaknya untuk masuk Islam. Apa yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keras. Bahkan mereka menghasut anak-anak muda, orang-orang bodoh, seperti preman-preman lah begitu. Kalau di zaman sekarang istilahnya kan preman-preman. Nah, seperti itu, anak-anak muda, orang-orang jahat, anak-anak kecil, mereka hasut, mereka provokasi. Untuk apa? Untuk mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka mereka pun datang berkumpul mengolok-olok Rasulullah, memburu-buru Rasulullah, melempari Rasulullah dengan batu sallallahu alaihi wasallam. Mereka teriaki, "Oh, gila, gila, majnun, penyihir, gila." Dia teriaki, dikejar-kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menghindar. Dikejar oleh anak-anak muda Taif itu, orang-orang bodoh yang dihasut. Begitulah wahai ananda. Kadang-kadang kalau kita berdakwah, kita akan menemui seperti itu juga. Seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Ustaz tanya kepada ananda. Anda yakin tidak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar? Yakin tidak? Yakin tidak yang dibawa oleh Rasulullah itu benar? Beliau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengangkatnya menjadi rasul itu adalah Allah. Turun kepadanya wahyu. Rasulullah Subhanahu wa taala yang menunjuknya, menugaskannya. Tapi dia ditolak oleh manusia. Diusir, diburu-buru, datang preman olok-oloknya, melemparnya dengan batu. Subhanallah. Lalu kita siapa? Kita bukan nabi, bukan rasul. Tidak ada yang mengangkat kita. Maka lebih pantas pula lagi orang seperti kita mendapatkan yang seperti itu kalau berdakwah. Ini pertama. Kedua, berdakwah itu ananda tidak mudah dan tidak ringan. Kadang-kadang kita disakiti perasaan kita. Kadang-kadang fisik kita yang disakiti di jalan Allah itu. Seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ingat enggak pelajaran Sahih Bukhari bersama Syekh Abdul Hasan tentang kisah awal mula turunnya wahyu itu? Lalu Rasulullah SAW dibawa oleh istrinya Khadijah menemui Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah. Nah, ketika Rasulullah SAW menceritakan bahwa ada seseorang yang mendatanginya, memerintahkan dia membaca, lalu menyampaikan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu dan seterusnya. Ketika itu Waraqah bin Naufal ada berkomentar yang mengisyaratkan bahwa itu akan terjadi. Ketika itu, ya laitani jad'a hina akhrajaka qaumuk. Andai saja aku masih hidup, masih memiliki kekuatan ketika kaummu mengusirmu nanti. Maka Rasulullah SAW terkejut dan beliau berkata, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Seolah-olah beliau mengatakan, kenapa mereka mengusirku pula? Bukankah aku ini mereka gelari Al-Amin? Aku ini menolong orang-orang yang susah. Aku tidak pernah berdusta. Apakah mereka akan mengusirku? Apa kata Waraqah bin Naufal? Benar. Tidak seorang pun datang membawa seperti yang engkau bawa, hai Muhammad, melainkan dia akan diusir dan dimusuhi oleh kaumnya. Lalu orang-orang Taif itu memburu, mengejar, mengolok-olok Rasulullah SAW, mencela, mencaci maki beliau, sehingga beliau terpojok di kebun, di sebuah perkebunan, yaitu kebun Utsbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dan ketika itu Utsbah dan Syaibah bin Rabi'ah ini ada di kebun itu. Dia lihat langsung Nabi Muhammad SAW diburu-buru, dipojokin, dicela, dicaci maki, sampai Rasulullah akhirnya istirahat terduduk di bawah sebuah pohon. Mereka melihat ini. Ketika melihat keadaan Rasulullah SAW itu, ada perasaan kasihan, karena mereka masih satu suku, orang Quraisy juga, masih ada hubungan pertalian darah. Kasihan dia. Maka dipanggilnya budaknya bernama Adas. Nah, waktu itu dia masih budak. Dipanggilnya Adas ini. Apa kata Utsbah dan Syaibah bin Rabi'ah ini? Utsbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah ini, khudh qitfan min hadzal inab
fadhahu fi hadha at-tabaq thumma dhhab bihi ila dhaka ar-rajul faqul lahu ya'kul minhu. Ambil anggur ini, letakkan di piring, di nampan, antar ke laki-laki itu, suruh dia makan anggur ini. Maka diambilnya anggur, dibawanya di nampan, diletakkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Adas mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan dari anggur tadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh anggur itu, hendak memakannya, Rasulullah mengucapkan bismillah. Heran Adas, belum pernah dia mendengar di Mekah, di Taif, orang Arab mengucapkan itu ketika akan makan. Lihat, ini menunjukkan sunnahnya membaca bismillah ketika akan makan. Apa kata dia? Dengan heran dia bertanya, wallahi inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhihi albilad. Demi Allah, apa yang engkau ucapkan tadi tidak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada dia, wa min ahli ayyil bilad anta ya Addas? Wahai Addas, engkau dari negeri mana asalmu? Wa madinuk, dan apa agamamu? Qala Nasrani, agamaku Nasrani, Kristen. Wa ana rajulun min ahli Ninway, dan aku berasal dari negeri Ninway. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kampung itu disebut, dia berkata, min qaryatir rajul salih Yunus bin Matta. Kalau orang itu bilang Yohanes bin Mateus, dalam bahasa Arab disebut Yunus bin Matta. Kamu berasal dari kampung seorang laki-laki saleh, yaitu Yunus bin Matta. Mendengar itu heran lagi Adas, kau tahu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Yunus ini. Lalu dia berkata, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta? Apa yang kau ketahui tentang Yunus bin Matta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka akhi, kana nabiyyan wa ana nabi." Itu adalah saudaraku, Yunus itu adalah saudaraku. Dia nabi dan aku juga nabi. Saudara di sini maksudnya mereka sesama nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain beliau mengatakan, "Nahnul anbiya ikhwah." Kami para nabi ini adalah bersaudara. Wa dinuna wahidun. Agama kami adalah satu, yaitu Islam. Sama, mengajak kepada mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata walaupun berbeda nanti syariat-syariatnya. Mendengar Rasulullah menyebutkan tentang siapa Matta dan dia bahwa Yunus bin Matta adalah nabi dan aku juga adalah nabi, Adas langsung merangkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diciumnya kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diciumnya kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diciumnya kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Utsbah dan Syaibah melihat dari jauh, heran dia. Kenapa pula Adas ini? Diciumnya kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, tangan dan kakinya. Ada apa? Dipanggilnya lalu dia berkata, "Wailaka ya Addas, ma laka tuqabbil ra'sa hadzal rajul wa yadayhi wa qadamaihi?" Celaka engkau Addas, kenapa engkau cium kepala, kedua tangan dan kedua kaki orang ini? Addas menjawab, "Ya sayyidi, ma fil ardi syai'un khairun min hadza. Laqad akhbarani bi amrin ma ya'lamuhu illa nabi." Wahai tuanku, dia kan budak. Dia berkata kepada tuannya, yaitu Syaibah bin Rabi'ah, "Wahai tuanku, tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang lebih baik daripada ini. Sungguh dia telah memberitakan kepadaku perkara yang tidak ada seorang pun mengetahuinya kecuali seorang nabi." Maka marah tuannya, "Ya Addas, la yusarrifannaka an dinik, fa inna dinaka khairun min dinik." Hai Addas, hati-hati, jangan sampai dia membuat kamu murtad dari agamamu, berpaling dari agamamu. Agama kamu lebih baik daripada agama dia, kata tuannya. Tuannya khawatir nanti Addas mengikuti Nabi Muhammad SAW masuk Islam, dan dia masuk Islam. Ketika perang Badar terjadi, karena dia budak, dia nggak bisa kemana-mana. Dia bersama tuannya saja bekerja, tapi dia sudah Islam. Ketika perang Badar terjadi, sebagaimana dikisahkan oleh Hakim bin Hizam, Adas duduk di atas sebuah bukit, memperhatikan orang yang berangkat, orang-orang Quraisy yang berangkat perang. Lewat. Ketika pasukan lewat,
nampak oleh dia majikan dia, Syaibah dan Utsbah. Lewat bersama pasukan. Orang ini kan kedua-duanya mati di perang Badar. Syaibah dan Utsbah ini mati sebagai seorang musyrik. Dilihatnya tuannya dalam pasukan tersebut, meloncat dia, fawasaba, meloncat dia turun. Dikejarnya tuannya, lalu dipegangnya kaki kedua tuannya itu, dirangkulnya. Apa kata dia? Bi abi wa ummi antuma wallahi innahu la rasulullah wa ma tusaqani illa ila masari'ikuma. Apa kata dia? Ayah ibuku sebagai tebusan kalian berdua demi Allah, dia itu benar-benar Rasulullah. Jangan pergi. Kalau kalian pergi, kalian hanya dibawa kepada kematian kalian. Dihalanginya, dia tidak ingin majikannya pergi karena dia tahu itu adalah Rasulullah yang mereka perangi sekarang itu. Nah, lewat pula Al-As bin Syaibah, anaknya Syaibah, anak majikannya. Lalu didapatinya Adas ini terduduk menangis. Dia tidak bisa menahan majikannya. Ditanyanya, malak, malaka itu ada apa denganmu? Madza bika? Malak? ما يبكيني سيداي وسيد هذا الوادي يخرجاني فيقاتلان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang membuatku menangis adalah tuanku dan tuan pemimpin, dua orang pemimpin lembah ini. Mereka pergi memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-As balik bertanya, "Innahu la Rasulullah?" Apakah dia benar-benar Rasulullah? Maka melihat, mendengar ucapan seolah diolok-olok oleh Al-As ini. Apakah benar dia itu Rasulullah? Dengar perkataan Al-As ini, intafadu Adas, mendidih emosinya, marah si Adas itu. Wa sya'arra jilduhu wa baka, sampai merinding kulitnya, menahan marah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingkari seperti itu oleh Al-As. Lalu dia menangis karena dia hanya seorang budak, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dia berkata, "I wallah, innahu la Rasulullah ila an-nas kafa." Benar. I wallah, demi Allah, sesungguhnya dia adalah Rasulullah kepada seluruh manusia. Nah, ini menunjukkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak rela dia mendengar Rasulullah dilecehkan, direndahkan. Mendengar orang bertanya seolah mengolok-oloknya, "Hah, dia itu betul-betul Rasulullah?" Seolah orang itu mengolok-olok. Tidak tahan dia, sampai merinding kulit dia, lalu menangis. Ini bukti kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani. Dan harus ada pembelaan pada diri kita. Dan dia terus berusaha menjelaskan kepada tuannya, benar demi Allah dia itu adalah Rasulullah, utusan Allah kepada seluruh manusia. Dan dia terus berusaha menghalangi tuannya, majikannya. Tapi akhirnya keduanya tidak mau mendengar. Lalu keduanya tewas terbunuh dalam keadaan sebagai musyrik dalam perang Badar. Semoga Allah meridai para sahabat dan juga termasuk Adas radhiyallahu anhu. Nah, ini kisah Adas. Kisah berikutnya, jadi ini kisah sahabat ini yang pendek-pendek. Ini kita masih di kitab jilid 1. Sebentar lagi mau habis. Habis kita lanjutkan jilid 2. Sahabat yang berikutnya, oh iya, Ustaz tanya dulu. Siapa nama jihad? Siapa tadi nama sahabat yang tadi yang mau mengobati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? Hah? Masya Allah. Entas, dengarkan baik-baik ya, bagus. Dhamat al-Azdi. Baik. Sahabat yang berikutnya adalah sahabat yang mulia Ma'bad bin Wahab. Ma'bad bin Wahab al-Abdi. Ma'bad bin Wahab al-Abdi. Kisahnya pendek saja. Beliau ini ikut serta dalam perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perang Badar itu dikatakan innahu qatala yauma badrin bisayfaini. Dia ikut perang Badar. Di perang Badar dia berperang dengan 2 pedang. Jadi dia berperang
dengan 2 pedang. Jadi ini menunjukkan para sahabat itu semuanya ahli, para prajurit yang siap tempur. Tidak seperti anak-anak sekarang tahunya tokoh-tokoh kungfu, film-film orang barat. Nah, itu semua cuma film. Dilihat para sahabat ini. Bayangkan bagaimana berperang dengan 2 pedang. Kalau dia tidak pandai kan? Nah. Rasulullah SAW melihatnya ketika berperang dengan 2 pedang itu, maju di medan tempur. Apa kata Rasulullah SAW? Ya lahfa nafsi ala fityani Abdul Qais. Amma innahum usulullah ta'ala fil ard. Apa kata Rasulullah SAW? Alangkah senangnya hatiku melihat para pemuda-pemuda suku Abdul Qais. Dia ini dari suku Abdul Qais. Amma innahum, sesungguhnya mereka adalah usulullah ta'ala, singa-singa Allah di muka bumi. Jadi pemuda-pemuda Abdul Qais ini yang berperang itu digelar, termasuk salah satunya adalah sahabat Ma'bad ini, digelari oleh Rasulullah SAW singa-singa Allah di muka bumi. Ini kemuliaan. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah adalah mulia. Misalnya Baitullah, masjid disebut Baitullah karena kemuliaannya. Ya, kemudian misalnya Dinullah karena kemuliaannya. Rasulullah, Abdullah, Kitabullah. Semua yang dinisbatkan kepada Allah itu adalah mulia, disandarkan kepada Allah adalah mulia. Termasuk salah satunya apabila digelari oleh Rasulullah SAW, usulullah, singa-singa Allah. Nah, Ananda harus punya cita-cita agar bisa pula seperti mereka menjadi usulullah ta'ala fil ardh, singa-singa Allah ta'ala di muka bumi. Tentu harus rajin belajar, harus berolahraga, harus sehat zahir dan batin, akidah kuat, ibadah taat, fisik sehat dan kuat, agar bisa menjadi singa-singa Allah. Singa mana ada loyo-loyo? Tahu enggak singa, Ananda? Singa kenapa Allah berikan perumpamaan? Allah ketika memberikan perumpamaan dengan singa, berarti singa ini punya sifat-sifat yang luar biasa menakjubkan. Bisa kita mengambil pelajaran dari itu. Dimanapun Ananda bercerita, ke negeri manapun, pasti Ananda mendengar bahwa singa itu rajanya. Di negeri Jazirah Arab ini, di antara hewan-hewan itu singa lah rajanya, penguasanya. Dia punya kekuatan. Lihat singa. Singa Ananda lihat kalau dalam film-film hewan-hewan itu ya, film flora fauna atau sejenisnya itu tentang kehidupan hewan-hewan itu di Afrika itu kan, lihat singa ketika mengejar mangsa, misalnya mengejar rusa. Perhatikan, singa ketika mengejar rusa dia fokus, tidak ada menoleh ke kiri ke kanan sebelum berlari. Sementara rusa menoleh, dia lari terus menoleh, lari loncat, noleh lagi. Seperti itu, sibuk dia menoleh. Akhirnya ketangkap. Apa keteladanan di sini? Singa itu kenapa dia tidak menoleh sedikit pun dan fokus ke depan? Karena kalau dia menoleh ke kiri dan ke kanan, maka dia akan melambat. Dia tidak akan bisa menangkap mangsanya. Dia harus menangkap mangsanya untuk makan. Dia punya tujuan yang harus dicapainya. Kalau dia sibuk melihat ini, sibuk memperhatikan kiri kanan, dia tidak akan pernah sampai tujuannya. Maka dia fokus pada tujuannya. Sementara rusa ini lalai dan lengah. Dia dikejar oleh musuhnya, sibuk juga menoleh kiri dan kanan. Akhirnya tertangkap. Kalau dia fokus saja ke depan, tidak akan terkejar. Anda punya cita-cita, punya target, punya sasaran, menuntut ilmu, ingin berhasil. Kalau sibuk kiri kanan, main sana main di sini, tidak fokus kepada tujuan, tidak akan berhasil. Bahkan orang yang suka menoleh kiri kanan sana sini itu akan mudah terpengaruh. Lihat. Ini dia salah satu pelajaran dari kehidupan singa itu. Baik, ini dia sahabat Ma'bad bin Wahab radhiyallahu anhu yang digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai singa-singa Allah Ta'ala di muka bumi. Baik, sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.